Okay, hello class, good morning. Welcome back to English class today. So, for our English class today, please open your student book page 14. Okay? Please open your student book page 14. Mari kita mulai pembelajaran bahasa Inggris kita pada hari ini, yaitu dari student book halaman 14. Okay, in this page 14, Miss Winda asks you to do the exercise of activity 1. In this activity 1, go through the text quickly and find answers to the questions. Nah, di sini ada cerita tentang there is a story about a narrow escape, and then you must listen to the story about a narrow escape. After you hear a story about this, try to answer of activity 1. Where are the kids and what year is it? Nah, sebelum kamu menjawab pertanyaan yang ada di activity 1, kamu harus baca dulu cerita yang berjudul tentang A Narrow Escape. Ceritanya ini ada sampai pada halaman 15. Jadi, jika bukunya nggak jelas, silakan stopkan saja videonya supaya kamu bisa membaca dengan jelas ya ceritanya ya. Nah, setelah kamu baca ceritanya, kamu jawab pertanyaan yang ada di activity 1. Ya, there are two questions, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, where are the kids? And then the second is, what year is it? Dimanakah si Alex, Bibi, dan Patrick itu berada? Dan pertanyaan kedua adalah, tahun berapakah cerita tersebut? Okay, next, setelah itu, open your student book page 15. Setelah itu, buka student booknya halaman 15. Okay, in this page 15, Miss Winda asks you to do the exercise of activity 3. In this activity 3, put the sentences in the correct order. Nah, setelah kamu dengar cerita yang tentang A Narrow Escape yang ada di student book halaman 14 tadi, cerita yang di tas tadi, kamu di activity 3 ini disuruh untuk menyusun ceritanya, manakah cerita yang pertama sampai cerita yang terakhir. Nah, yang pertama, kamu susun ceritanya. Kira-kira dari kalimat-kalimat yang ada di sini, manakah yang pertama, cerita pertama, manakah cerita kedua, sampai manakah cerita yang nomor 5. Misalkan berdasarkan cerita tadi, mereka kejadiannya yang pertama, Phoebe told the boys about Pompeii. Berarti kalau misalkan ini hanya contoh ya, kalau misalkan menurut kamu ini adalah peristiwa yang pertama dari cerita tersebut, buatlah nomor 1 pada kotaknya. Write down number 1 in the box. Setelah itu kamu lanjut manakah cerita selanjutnya sampai cerita yang terakhir. Oke, jadi buat nomor untuk menyusun manakah cerita yang pertama sampai dengan cerita yang terakhir berdasarkan kegiatan yang ada di cerita yang berjudul tentang A Narrow Escape. Okay, after that, please open your student book page 16. Setelah itu, let's jump to page 16. Langsung buka halaman 16 buku student book. Well, this is page 16. In this page 16, I ask you to do the exercise of activity 1. Read the text from a news website. Write T as true or F as false. Nah, di halaman 16 ini, kerjakan yang bagian satunya saja. Di bagian satu ini, bacalah bacaan atau artikel dari sebuah website berita. Jadi kamu googling ya nak, lalu buatlah T, tulislah huruf T kecil sebagai kalau misalkan peristiwa itu benar, atau tulislah huruf F kecil jika peristiwa itu salah. Jadi true itu benar, false itu salah. Nah, coba yang pertama, kamu searching di Google ya. Tapi kalau kamu bingung, kamu boleh artikan dulu dari nomor 1 sampai nomor 5 ini ke dalam bahasa Indonesia dulu supaya gampang kamu mencarinya. Look at number 1. Natural disasters can happen all over the world. Nah, natural disaster di sini kita belajar tentang the type of disasters, macam-macam bencana alam. Ada flood, ada hurricane, ada earthquake, ada forest fire, and avalanche. Flood itu adalah banjir, hurricane itu adalah badai atau angin topan, lalu earthquake itu adalah gempa bumi, forest fire itu adalah kebakaran hutan, dan avalanche itu adalah longsor atau tanah longsor. Nah, di activity 1 ini kamu cari sebuah bacaan. Apakah nomor 1 ini benar, nomor 2 ini benar, nomor 3 ini sampai nomor 5 ini benar atau salah pernyataan dari setiap kalimat yang ada di nomor 1 sampai dengan nomor 5. Oke,
Misalkan kalau misalkan natural disaster, gempa bumi atau bencana bisa terjadi di belahan dunia manapun. Benar ya? Jadi kalau misalkan benar kamu tulis T, kalau salah berarti tulis F. Oke? Itu saja tugas kita pada hari ini. If you have done of it, don't forget to share to my WhatsApp by Japri and mention your name in your class. Okay, thank you.